Rekap alur cerita Bridgerton Season 2 Episode 7. Seperti biasa, Lady Whistledown menulis kabar terbaru, kali ini tentang gagalnya pernikahan Edwina dan Anthony. Ia meminta keluarga Bridgerton dan Sharma untuk memberikan penjelasan resmi tentang batalnya pernikahan itu, agar netizen tidak banyak berspekulasi liar. Dan sesuai dengan firasat Ratu, dirinya telah disalahkan oleh Lady Whistledown karena telah memilih Edwina sebagai berliannya. Where is your brother? Perhaps he's still waiting at the altar for Miss Edwina. Namun Lady Danbury, Lady Sharma, dan Lady Bridgerton memutuskan untuk tidak mengumbar alasan yang sebenarnya. Mereka mengatakan kalau pernikahan itu batal karena alasan pribadi dan atas kesepakatan bersama yang dilakukan secara damai. Untuk menunjukkan kalau semua baik-baik saja, keluarga Sharma dan Bridgerton pergi keluar berjalan-jalan. Namun sayang tak satu pun keluarga ingin bersosialisasi dengan mereka yang sedang terkena skandal. Akhirnya mereka sepakat untuk mengadakan pesta, berharap orang-orang kembali bersosialisasi dengan mereka, melupakan skandalnya, dan melihat sendiri kalau hubungan keluarga Sharma dan Bridgerton baik-baik saja. Sementara Ratu yang tak tahan lagi dengan Lady Whistledown, akhirnya mendatangi kediaman Bridgerton, bertemu dengan Eloise yang ia tuduh sebagai Lady Whistledown. Kali ini Ratu memberi Eloise ultimatum untuk berada di pihaknya atau menjadi lawannya. Dan tentu jika Eloise tidak bekerja sama, ia akan membuat keluarga Eloise terpuruk. Di sini ia memberi Eloise waktu 3 hari untuk berpikir. Is it not curious that you are so rarely mentioned in those pages? Eloise yang kebingungan lalu curhat pada sahabatnya Penelope. Penelope memintanya untuk tidak pergi ke percetakan dan menunggu edisi terbaru dari surat kabar Lady Whistledown diterbitkan. Syukur-syukur cetakan terbaru itu membuktikan kalau dia bukan Lady Whistledown. Namun Eloise khawatir pada Theo dan tetap pergi ke percetakan untuk memastikan kalau Theo baik-baik saja. Sayangnya sesampainya di sana, ia malah disambut Theo dengan kesal. Theo menganggap kedatangan Eloise justru membahayakan dirinya. Pasalnya ia baru saja didatangi pihak kerajaan dan hampir kehilangan pekerjaannya. Sedangkan Penelope yang juga tak ingin sahabatnya menjadi korban, akhirnya meminta pendapat Madame Delacroix tentang hal yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan Eloise. Were you to write something about Miss Eloise, she would never write about herself. Madame Delacroix memberi saran agar Lady Whistledown menuliskan aib dari Eloise yang tidak mungkin ia sebarkan pada publik, tapi Penelope sendiri tidak tega melakukan itu. Pada malam pesta yang diadakan keluarga Sharma dan Bridgerton, mereka mendapatkan kejutan, yaitu tidak satu pun dari undangan yang datang ke pesta mereka. Sesuai saran Benedict, Anthony mencoba mengubah perspektifnya terhadap masalah yang terjadi. Dan karena sudah terlanjur, ia mengajak seluruh keluarga untuk menikmati saja pesta itu bersama-sama. Semua pun sepakat, mereka lalu menari dan bersenang-senang. Hal ini tampaknya berhasil menghangatkan kembali hubungan mereka. Beberapa saat surat kabar Lady Whistledown datang, yang merupakan jawaban atas tidak adanya seorang pun yang datang ke pesta mereka. Rupanya kali ini keluarga Bridgerton ditimpa skandal lagi. Kali ini tentang Eloise yang dikabarkan bergaul tanpa pendamping, dengan teman yang tidak pantas, serta memiliki pemikiran yang radikal. Ratu sendiri terkejut membacanya. Tampaknya tulisan ini berhasil meyakinkan Ratu kalau Eloise bukanlah Lady Whistledown. Penelope tampak menangis setelah memutuskan menulis aib sahabatnya itu. Sementara itu Edwina tidak baik-baik saja. Hubungannya dengan Kate menjadi renggang. Ia merasa dikhianati. Berkali-kali ia melihat Kate sangat dekat dengan Anthony, dan ini membuatnya berpikir kalau ia telah dibodohi sejak lama. Ia masih kesulitan untuk mempercayai Kate lagi. Sementara Kate sendiri bingung harus bagaimana. Di tengah kegalauannya, ia pun pergi keluar mencari udara segar, dan di sana ia bertemu Anthony. Mereka berdebat tentang kedekatan mereka yang akhirnya merusak banyak hal. You are the one who must stop. Before we both finally do something for ourselves. Namun untuk kesekian kalinya, mereka tak kuasa menahan keinginannya untuk bersama. Dan akhirnya malam ini, mereka mengikuti hasratnya. Keesokan paginya, Kate kalut dengan pikirannya. Ia pun kabur mengendarai kudanya. Sementara Anthony yang menyadari kalau Kate tidak lagi di sampingnya, akhirnya buru-buru pergi ke rumah Kate sambil membawa cincin untuk melamarnya.
Namun ketika pelayan Kate berkata kalau Kate kabur, dengan segera Anthony pergi mencarinya ke tempat pertama kali mereka bertemu. Dan benar saja di sana ia menemukan Kate. Tapi sayangnya Kate kecelakaan dan tidak sadarkan diri.